Oke. Apa bisa lihat share screen-nya? Bisa, Li. Bisa ya? Oke. Terima kasih. Baik, sekali lagi selamat pagi buat kita semua yang berada di Indonesia dan selamat sore buat saudara-saudara kita yang ada di Amerika. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Journal Conference Bulletin tahun 1893 yang buku Pekebaran Tiga Malaikat yang dibawakan oleh A.T. Jones. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan review sedikit apa yang sudah kita dibawakan waktu lalu yang dibawakan oleh Kak Dolphin. Apakah kita kira-kira masih ingat ya? Jadi ini sekarang kita mau bertanya, saudara-saudara mohon partisipasinya. Jadi ini kan kita sudah belajar waktu lalu bahwa kita harus kosongkan diri kan. Pertanyaannya adalah apakah saya mengosongkan diri dulu baru Tuhan masuk, atau apakah Tuhan isi dulu pikiran saya dengan Kristus baru pikiran saya bisa menjadi kosong? Kira-kira yang mana? Kan kita tahu harus kosongkan diri. Caranya gimana? Kita kosongkan diri dulu baru Tuhan bisa masuk, atau Tuhan masuk dulu baru diri saya bisa kosong dari pemikiran diri? Ini seperti sama. Iya Kak, Kak Acil silakan. Yang kedua tadi lalu. Jadi Tuhan dulu ya Kak, baru bisa kosong ya? Ya. Iya, oke. Yang lain setuju dengan Kak Acil pernyataan? Iya. Iya, oke. Jadi semua setuju ya? Jadi kadang-kadang kan dari dulu kita bilang kan harus kosongkan diri supaya Tuhan bisa masuk. Ternyata kita harus isi dulu pikiran kita dengan Kristus supaya kita bisa mengosongkan diri kan? Ini itu dia. Makanya ini yang kita baca. Ini dia yang merah ini, Tuhan di dalam Kristus akan memenuhi kita, kemudian Tuhan dalam Kristus berdiam dalam diri kita. Tetapi dan itu mengalihkan diri keluar dari jalan, atau itu yang mengeluarkan atau mengosongkan diri. Jadi selama ini pikiran kita terisi dengan diri. Jadi kosongkan diri itu artinya pikiran tentang diri dikosongkan kan. Itu dia. Terus sekarang pertanyaan berikut, ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa, di Kejadian 3 ayat 15, dia kasih permusuhan kan dengan ular dan perempuan. Kira-kira permusuhan seperti apa yang ditanamkan di situ? Ada yang bisa jawab? Apa permusuhan yang terjadi di sana? Ketika manusia berdosa, terus Tuhan kasih permusuhan antara ular dan perempuan. Apa yang terjadi di situ? Sebenarnya apa? Permusuhan seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ada Dion, Kak Wanda, Kak Roy, Joy. Dosa. Iya Kak, jadi kebencian terhadap dosa. Tapi terus apa yang dibangkitkan waktu itu? Jadi selain kebencian terhadap dosa, apa yang dibangkitkan waktu itu, kawan? Ada yang bisa? The Mind of Christ, Li. Apa I? Sorry. Mind of Christ. Mind of Christ. Yes. Oke. Iya, memang mengarah seperti itu. Ada lagi? Kira-kira? Sombongan diri. Iya. Kesombongan. Iya, kesombongan. Oke. Selfishness. Oke, thank you Kak. Selfishness, kesombongan ya. Jadi waktu Tuhan adakan
permusuhan antara perempuan dan ular itu, kan setelah manusia jatuh dalam dosa, keinginan manusia adalah untuk berbuat dosa kan. Berbuat dosa, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, karena sudah dijauhkan dari Tuhan. Tetapi, ketika Tuhan kasih permusuhan dengan di sana, ini dia kasih, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan ular, dia mengadakan kasih rasa benci terhadap dosa, seperti tadi bilang kan. Rasa benci terhadap dosa, terus waktu ada permusuhan antara ular dan perempuan itu, Tuhan menaruh kebencian kepada yang jahat. Jadi sejak waktu itu, Kejadian 3 ayat 15 itu, kita sudah mulai benci yang jahat. Dan ketika kita benci yang jahat, itu adalah sumber untuk kita mau bikin yang baik. Jadi ada keinginan lagi untuk berbuat baik. Waktu itu ya, Kejadian 3 ayat 15. Benci terhadap dosa dan ada keinginan untuk berbuat baik. Nah, sampai di situ. Oke. Ini dia ya. Ini, tetapi ketika Tuhan menaruh kebencian terhadap kejahatan di sana, itu juga menghasilkan keinginan untuk sesuatu yang lebih baik daripada kejahatan yang kita benci ini. Tapi hal yang lebih baik itu adalah objek dari keinginan itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita akan mulai mencari Yesus sejak ada permusuhan. Karena kalau Tuhan tidak campur tangan waktu itu, tidak ada harapan untuk manusia bisa selamat. Jadi keinginan manusia akan jahat-jahat terus. Tapi ketika ada janji pertama yang Kejadian 3:15 itu ada permusuhan, atau ini kan gaspel pertama, permusuhan antara ular dan manusia, itulah waktu itu manusia mulai membenci jahat dan dan mulai menginginkan untuk berbuat baik. Sudah ada dorongan untuk berbuat baik ya. Jadi ingat sampai di situ. Dan pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah mereka sudah ada keinginan untuk berbuat baik, sudah mulai membenci dosa, atau membenci hal yang jahat, apakah mereka sudah berbuat baik? Itu pertanyaannya. Sekarang mereka sudah membenci yang jahat, sudah suka untuk berbuat baik, tetapi apakah mereka sudah berbuat baik? Ini sudah ada keinginan ya, tapi apakah sudah berbuat baik atau belum? Belum. Kenapa, Kak? Kawan? Karena orang nggak bisa menghasilkan perbuatan baik sendiri. Itu dia. Ini kutipannya, Kak ya. Orang yang menemukan kebencian pada kejahatan, keinginan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, keinginan untuk berbuat baik, apakah sudah melakukan kebaikan? Tidak. Ini tidak kan? Karena apa? Di Roma 3:10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, semua menyelewengkan. Nah, makanya yang kita baca kalau di Roma 7 ayat 15 dan 17 dibilang, apa yang aku benci, itu yang aku lakukan. Sekarang sudah ada pengetahuan. Sejak Kejadian 3 ayat 15, kita sudah benci terhadap dosa. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita sudah tahu kita benci terhadap dosa, tetapi itulah yang kita lakukan. Dosa lah yang kita lakukan. Itu dia. Meskipun kita sudah benci yang busuk atau yang buruk, kita sudah benci dosa, tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan. Waduh, makanya Rasul Paulus bilang saya bilang, celakalah aku ini kan. Siapa yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Waduh, karena sudah tahu yang jahat, sudah benci yang jahat, tetapi yang lakukan apa? Dosa. Itulah yang saya benci, yang saya lakukan. Yang saya tahu yang baik, sejak ada permusuhan itu, saya tahu yang baik mana, karena Tuhan sudah kasih permusuhan kan. Saya sudah tahu. Tetapi saya tidak lakukan itu. Aduh, luar biasa. Jadi ini, sekarang kita sudah memiliki pengetahuan, tetapi kita tidak ada apa? Memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Itu diri kita ya. Ini yang harus kita ketahui. Ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran. Kita tahu bagaimana untuk berbuat baik.
Kita tahu bahwa dosa itu salah, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang baik yang kita tahu. Justru yang jahat yang kita tahu jahat, itu yang kita lakukan. Itulah kita manusia. Dan makanya kita apa? Manusia celaka yang sebenarnya nggak ada harapan sama sekali. Nggak ada harapan sama sekali. Sama seperti orang yang dalam penjara, tidak bebas ya. Kita ini orang yang terkekang, yang berada dalam penjara, yang nggak bisa kemana-mana, saudara-saudara. Kita ingin melakukan sesuatu yang baik di luar sana. Tetapi kita nggak bisa untuk berbuat baik. Karena apa? Kita ada dalam penjara, terkekang. Dan penjara itu adalah penjara dosa. Hanya satu yang bisa melepaskan kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia bilang, karena kita tidak bisa melakukan, Kristuslah kekuatan itu untuk bisa melakukan. Ini mulai jelas ya dalam diri kita bagaimana apa kebutuhan terbesar kita saat ini adalah apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus terbesar, kebutuhan terbesar. Sejak dahulu kita sudah tahu kan kita harus benci dosa. Memang kita sudah benci dosa dari zaman Adam dan Hawa. Tetapi kita tidak pernah membenci dosa. Justru apa yang kita benci itu kita lakukan kan. Kita dari dulu memang mau berbuat baik. Kita sudah keinginan untuk menjadi serupa dengan Kristus dari dulu, tetapi kita tidak pernah. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan. Jadi, bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti Kristus? Berharaplah kepada Kristus untuk bisa melakukan itu. Bukan dengan kekuatan kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Makanya tadi, untuk kosongkan diri, bagaimana supaya ada Kristus dalam diri kita, janganlah kita tunggu sampai kita diri kosong, supaya Kristus bisa masuk. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena harus ada Yesus dulu baru diri kita bisa kosong. Dan tidak ada di sini tidak ada kebaikan yang kita lakukan kan. Oke, kita akan lanjut. Ini sekarang kita akan bahas ada satu poin lagi yang penting yang kita akan bahas ya. Jadi kalau yang lalu ini tentang berbuat baik, semua orang bisa melakukan yang baik. Tetapi perbuatan terbaik pun itu adalah dosa kalau itu dari diri kita sendiri. Aduh, ini luar biasa ya. Jadi sekarang apakah kita tidak bisa berbuat baik karena apa yang kita lakukan baik itu adalah dosa? Tidak seperti itu ya. Kita akan lihat ya, kita akan baca, kita akan ganti-gantian. Ini ada kutipan yang terakhir yang kemarin sempat dibawakan Kak Dolphin. Ini yang digarisbawahi. Dibilang ini. Dan semakin kuat kebencian terhadap kejahatan, semakin buruk kondisinya. Karena tidak ada pembebasan darinya dalam hal apapun yang dapat dilakukan manusia untuk dirinya sendiri. Nah, kalau begitu, siapa yang akan memberikan? Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, yang hidup bukan setelah daging. Yang hidup bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Ini dia ya. Jadi ini kita sedang dikungkung oleh dosa. Dan karena kondisi kita ini, kondisi alami kita, itu adalah sebenarnya sudah mati sebenarnya. Tidak ada kehidupan satupun harapan satupun untuk kita karena kita sudah berdosa kan. Tapi syukur ada apa? Kristus. Oke, kita akan lanjut pembahasan kita. Jadi kalau saudara-saudara ada komentar, silakan dikasih tahu kapan saja. Oke. Sekarang kita akan bahas satu poin. Kira-kira kita itu seperti apa? Jadi kondisi kita seperti apa ya? Dari dulu kan kita suka ketika kita belajar suatu nubuatan, kita sudah tahu bahwa musuh kita atau yang kita lawan salah satu adalah kepausan kan. Nah, bagaimana kalau kita memberitahukan kepada dunia tentang hal itu, tetapi kita tidak memiliki pengetahuan ini ya.
kira-kira seperti apa? Oke, kita mau ganti-gantian. Mungkin apakah Kak Wanda boleh baca pertama, Kak? Boleh, Li? Iya. Roma Roma pasal pertama memberi tahu kita hal ini ayat 20 sampai 22. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, mereka mengaku diri mereka bijaksana, tetapi mereka menjadi bodoh. Siapa penghuni pertama dunia ini yang mengaku mengikuti kebijaksanaan atas saran diri, atas saran setan? Hawa. Dia adalah orang pertama yang meraih kebijaksanaan dengan cara ini. Apa yang dia dapatkan? Jemaat menjawab, kebodohan. Dia menjadi bodoh, dan kita semua seperti itu. Siapa yang memimpin pikiran alamiah? Setan. Siapa yang bekerja? Setan. Lalu ketika mereka yang dia bicarakan di sini telah pergi dari Bapa, menjadi bodoh, dan mengubah kemuliaan Tuhan yang tidak korup menjadi sebuah gambar yang dibuat untuk manusia yang fana, dan burung, dan binatang buas berkaki 4, dan binatang melata. Itu adalah kekafiran. Oke. Kak Wanda ada komentar sedikit ini? Iya, kita cuman ada yang kita copy di sini. Jadi kalau Ya. Jadi kalau kita mengaku kita ini bijaksana, tapi sebenarnya kita ini bodoh. Karena kita merasa kita itu bisa gitu, kita itu sanggup, kita itu mampu. Kita tahu yang terbaik buat diri kita sendiri. Ternyata di saat kita berpikir seperti itu adalah kebodohan bagi kita. Contohnya Hawa. Karena dia merasa dia seperti itu, akhirnya dia jatuh kan. Dia dikuasai oleh setan. Iya. Itu silik yang kita dapat karena memang manusia itu merasa paling bijaksana dan Betul. kita pada kita ini paling benar, kita ini paling tahu segalanya, kita itu paling pokoknya paling itu paling membenarkan diri itu memang orang sekali ya. Betul. Kita sekali gitu. Jadi ternyata di saat seperti kita merasa seperti itu, disitulah kita punya kebodohan paling besar ya. Betul, Kak. Iya itu. Jadi, iya. Sebelumnya kan kita sudah belajar bahwa tidak ada satupun perbuatan kita yang membenarkan kita kan. Cuma dari Kristus lah bahwa kita bisa memiliki kekuatan untuk itu kan. Tetapi manusia ini ketika dia belajar sesuatu, dia mengetahui sesuatu, kan sejak Kejadian 3 ayat 15 itu kita ada pengetahuan kan untuk membenci dosa. Dan mereka berusaha untuk itu. Ketika kita berusaha untuk bikin itu dan melihat orang lain tidak bikin, kita merasa kita ini bijaksana kan? Kita ini bijaksana dan orang lain bodoh. Tetapi sebenarnya kitalah yang menjadi bodoh. Ketika kita mulai merasa kita bijaksana, sebenarnya kita bodoh. Makanya kan setiap kita belajar apapun itu, selalu kita menganggap diri kita bijaksana. Tetapi sesuai ayat ini di Roma 1 ayat 20, sebenarnya orang ini adalah pengakuan bijaksana. Dan kadang-kadang sering kita ngomong orang lain itu pengakuan, mereka cuma pengakuan. Tapi sebenarnya yang pengakuan kita sebenarnya, kita mengaku umat Tuhan, mengaku gadis-gadis bijaksana, tetapi sebenarnya kita bodoh kan. Sama seperti siapa? Di sini dibilang sama seperti Hawa. Hawa, kenapa dia makan itu buah? Karena dia anggap dia bijaksana kan. Karena dia tahu, udah bilang kalau ini saya makan saya bisa jadi sama seperti Tuhan. Dan dia pikir dengan tindakan itu dia pintar kan. Tetapi ini dibilang apa? Sebuah kebodohan. Dan inilah dengan menganggap bahwa diri kita bisa,
kita kata sama seperti kekafiran. Sama seperti kekafiran. Nah, kita akan lihat ya nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Ini kutipan ini. Iya, Kak Acil, silakan Kak. Ya, mau tambahkan sedikit kayak gini juga ya. Iya. Ada juga kan orang yang kayak mengajar-mengajar Iya, dan kalau lihat orang lain seperti tidak mau belajar atau tidak menurut, bisa-bisanya gitu orang itu bilang, oh iya ini kita sudah bisa lihat ini orang nih akan hilang atau akan apa ya istilahnya apa ya hilang atau kayak semacam begitulah. Iya. Nah itu sebetulnya nggak boleh keluar dari mulut kita, iya kan? Karena bukan orang itu tidak bisa melihat hati kita atau karena Tuhan kan masih bekerja di dalam kehidupan orang. Betul. Dan hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi siapapun mereka itu yang sudah sering-sering mengajar nggak bisa bilang, oh Ngana udah mau ini, udah mau sesat, udah mau ini, udah mau itu. Itu ngeri sekali kalau kita dengar itu dulu. Betul. Itu aja. Iya, thank you Kak Acil. Nanti Kak, mudah-mudahan kita sempat ya ini akan sampai di situ. Bagaimana pikiran Kristus dan pikiran yang selain pikiran Kristus atau pikiran setan. Bagaimana kalau Kristus berpikiran kalau untuk menyelamatkan orang berdosa dan mana yang bukan. Aduh, kita akan bisa lihat. Jadi dengan belajar ini mata kita bisa terbuka lebar-lebar ya. Kita akan bisa lihat, aduh, memang mana yang harus kita turuti, mana yang tidak, apa yang perlu kita pelajari, mana yang tidak ya, saudara-saudara. Kita berdoa ya supaya mudah-mudahan kita bisa lihat ini untuk teguran kita ya. Kadang-kadang kita juga suka lihat orang lain, tapi sebenarnya ini teguran untuk kita sendiri ya. Oke. Oh iya, dikit lagi. Ya, kan jadi setelah dibilang begitu, jadi rasanya tuh kita jadi down loh, Li. Iya, Kak. Kan, aduh, apa benar gitu kan? Jadi bikin kita jadi orang jadi kayak apa ya? Mau bilang embang atau apa ya istilahnya bahasa Manado. Jadi mau bilang percaya diri ya enggak juga ya. Jadi kayak ketakutan lah, ketakutan. Aduh, ya kali ya kita udah nggak selamat atau udah sesat gitu kan. Iya, Kak. Itu ngeri sekali loh, Li. Aduh. Nanti Kak akan baca ya. Nanti kita akan minta Kak Acil baca nanti. Mudah-mudahan kita sempat sampai di situ. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ini pikiran yang seperti ini yang meracak bijaksana, ini kata sama seperti apa? Kekafiran kan? Yang dibilang di sini. Yang dengan perbuatan kita sendiri, kita merasa apa? Kita bisa bikin sendiri, merasa yang lain bodoh, kita bijaksana, sebenarnya itu adalah kekafiran kan? Di sini dibilang. Oke, kita lanjut. Apakah Roy bisa baca? Bisa, Li. Ya, boleh Kak. Ya. Nah, di sana kita telah melihat gagasan kafir secara terbuka, luas, dan mentah sebagaimana adanya. Sekarang, mari kita lihat apa hal yang sama ini sebagaimana ia berdiri di hadapan dunia, mengaku dibenarkan oleh iman. Dan itulah yang dimanifestasikan dalam kepausan. Karena kepausan adalah penjelmaan setan dan pikiran diri ini. Karena ia menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut Tuhan atau yang disembah. Dan semua ini dengan nama dan bentuk agama Kristen. Semua ini sebagai tiruan dari kebenaran. Oke, mungkin lanjut Kak supaya bisa dapat poinnya. Jadi iya, poinnya kita masih belum dapat nih. Iya, belum ngerti, Dam. Kalau di sini saya dibilang aja kekafiran itu sama seperti kepausan kan Kak? Oh, oke. Iya kan? Iya. Dapat jadi kita akan lihat dulu apa itu seperti apa ya Kak. Boleh lanjut Kak. Di sini saya punya buku berjudul Catholic Belief. Ini dikenakan keizinan dari John Cardinal McCloskey, Uskup Agung New York, dan Henricus Eduardus Cart,
Dan saya akan membaca beberapa dari itu. Dan agar Anda memiliki dua hal kebenaran-pembenaran dengan iman dan kepalsuannya. Berdampingan akan membaca apa yang dikatakan ini dan kemudian apa yang dikatakan Tuhan dalam langkah-langkah kepada Kristus. Itu ada di dalam kesaksian juga dan semuanya melalui Alkitab tentu saja. Saya ingin Anda melihat apa gagasan Katolik Roma tentang pembenaran dengan iman. Karena saya harus bertemu dengan orang yang mengaku Advent hari ke-7 selama 4 tahun terakhir. Hal-hal ini, ungkapan-ungkapan yang ada dalam buku Katolik ini, seperti apa pembenaran dengan iman dan bagaimana cara mendapatkannya. Mendapatkannya hanyalah ungkapan seperti yang diakui oleh orang Advent tentang apa yang dibenarkan oleh iman. Oke. Jadi sejauh ini kata Jones bilang kan, jadi apa yang dia baca di dalam buku itu tentang kepercayaan Katolik, sebenarnya apa yang Katolik percayai sama dengan siapa, Kak? Tentang pembenaran oleh iman. Sama dengan Advent. Sama dengan Advent, iya. Oke, apa itu ya? Boleh lanjut, Kak? Saya ingin, ya, bagaimana, Kak? Iya, lanjut. Iya. Saya ingin tahu bagaimana engkau dan saya membawa pekabaran ini ke dunia, memperingatkan mereka terhadap penyembahan pada binatang. Binatang ketika kita memegang dalam pengakuan kita doktrin binatang itu. Bisakah itu dilakukan? Tidak. Oke. Kak Roy mau kasih tanggapan saja. Jadi, so far di sini Inti Jones coba mau mengungkapkan suatu fakta yang menyatakan bahwa kebenaran oleh iman itu di mana kepausan which is Katolik ya memiliki juga dia punya doktrin mengenai kebenaran oleh iman ya, pembenaran oleh iman. Dan dia menyatakan itu sebenarnya berbeda, tetapi ada satu fakta bahwa itu sepertinya sama dengan yang diungkapkan oleh Adventis ya. Dan apakah itu mungkin sebentar lagi akan ini ya, atau gimana ya? Yang kita tangkap sih kayaknya begitu ya. Iya. Jadi ini kita sudah tahu ya kalau pembenaran oleh iman dari gereja sebelah itu kita bilang gereja sebelah ya dari gereja Katolik itu seperti apa ya? Jadi dari usaha sendiri. Dan sebenarnya secara dan di Jones bilang kita juga Advent, kita punya kepercayaan untuk kenyataannya begitu ya. Iya, ada kenyataannya sama dengan kenyataannya begitu. Dan kalau bagaimana bisa kita mau bilang tentang oh itu binatang, penyembelihan binatang, terus kita masih memiliki pengertian pembenaran oleh iman yang sama? Bisa nggak orang bisa mau bikin itu? Nggak bisa kan, Kak? Oke. Jadi ini adalah suatu fakta ya yang sedang terjadi di doktrin dan di-apply yang sedang di-apply oleh Adventis pada saat itu ya. Iya. Dan kita tahu itu kan terulang sekarang kan, Kak? I see. Iya. Dan sekarang kan ketika kita belajar nubuatan, kita sudah tahu, aduh, bagaimana kita dulu semangatnya untuk mengabarkan ini, untuk mengabarkan tentang kepausan, tapi setelah baca ini, kita memiliki pengetahuan yang sama tentang pembenaran oleh iman, kan? Dan apakah kita bisa lakukan itu? Nggak bisa, kan? Sekarang ini kita akan baca kebalikan dari apa yang doktrin dari kepausan dan doktrin yang sebenarnya yang asli, kan? Makanya kita akan membedakan mana yang pembenaran oleh iman yang asli dan mana yang palsu, kan? Oke, kita akan, atau Kak Roy boleh baca lanjut, Kak? Boleh, oke. Jika engkau melihat keberdosaanmu, jangan menunggu untuk membuat dirimu lebih baik. Berapa banyak
orang yang berpikir mereka tidak cukup baik untuk datang kepada Kristus? Apakah engkau berharap untuk menjadi lebih baik melalui upayamu sendiri? Ada bantuan bagi kita hanya di dalam Tuhan. Kita tidak harus menunggu bujukan yang lebih kuat untuk kesempatan yang lebih baik atau untuk emosi yang lebih suci. Kita tidak dapat melakukan apapun dari diri kita sendiri. Kita harus datang kepada Kristus sebagaimana kita ada. Waduh, Kak. Ini kebalikan dari apa yang dibilang di sana. Silakan Kak Roy mau kasih komentar, Kak. Ya, jadi ini jelas sekali, sama seperti yang kita orang sudah pelajari di Steps to Christ. Iya. Dia bilang kan, kalau di Steps to Christ dibilang, apakah repentance menjadi barrier, menjadi batu sandungan atau penghalang bagi kita untuk datang kepada Yesus, kalau repentance itu kita sendiri yang harus menjadi baik atau berusaha lebih baik. Setelah baik baru kita datang kepada Yesus. Ini sama ini. Iya, betul. Memang betul-betul. Karena secara natural itu atau hati nurani yang dikuasai setan kan, sini yang mengendalikan hati nurani kita kan setan. Istilahnya tadi yang di atas kan, kutipan yang sudah kita baca adalah kita waktu sedang bergelimang dosa, kita jadi tidak mau datang kepada Tuhan. Betul. Karena apa? Karena kita pikir bahwa Tuhan tidak akan menerima kita, tidak akan mendengarkan kita. Nanti kita tunggu kita lebih baik lagi, kita tunggu kita tinggalkan dulu itu dosa-dosa, baru kita mau datang kepada Tuhan, baru kita mau masuk gereja, baru kita mau ikut Bible study dan lain-lain. Itu yang terjadi ya. Iya. Sehingga padahal kita nggak akan bisa tiba di posisi di mana kita sudah bersih dan datang kepada Yesus untuk pertobatan. Jadi di sini dia bilang ini adalah pembenaran oleh iman di paragraf di bawah yang tempat saya baca. Jadi pembenaran oleh iman adalah mari kita datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dan yang pasti dalam keadaan berdosa dan tidak sanggup tinggalkan dosa. Mari datang kepada Kristus bagaimana adanya, dan bagaimana cara datang kepada Kristus itulah yang mungkin boleh akan dibahas sebentar atau gimana. Yang penting di sini dikatakan datang kepada Yesus sebagaimana kita ada. Itulah righteousness by faith. Artinya kita datang pada Yesus dengan kondisi masih kotor, dan nanti righteousness of Christ lah yang akan kita dapatkan dari Kristus nanti. Ya, thank you. Mungkin ada yang lain. Iya, Kak. Thank you. Jadi kadang-kadang kan kita pikir harus suci dulu baru Tuhan Yesus mau terima kan. Aduh. Selama ini kita pikir kita harus bersih dulu baru Tuhan Yesus terima. Tapi sebenarnya dalam kondisi merasa kotor lah ini baru kita bisa cari Tuhan. Kalau kita merasa sudah nggak ada dosa lagi, bagaimana kita mau ke sana kan? Mau cari Tuhan Yesus. Makanya hanya orang yang merasa butuh pertolongan lah. Ya, halo, Angel mau tanya. Iya. Angel? Kalau ya sedikit ini Kak. Iya. Kalau dulu waktu pertama Present Truth yang saya tertarik itu slogannya itu masuk Present Truth itu seperti bengkel. Jadi namanya bengkel itu pasti nggak ada mobil yang baru, betul. Nggak ada barang yang baru, yang perfect, semua pasti ada kekurangan. Benar enggak? Betul sekali, Angel. Tapi ketika berjalan waktu, kayaknya, wah, salah sedikit sudah dibilang firman setan. Begini sudah dibilang begitu.
Itu yang bikin, jujur pengalaman pribadi bikin down saya. Terus puji Tuhan kita bisa melihat, mempertimbangkan sebenarnya ini karakter Tuhan apa karakter manusia, karakter lain sih, yang artinya di dalam pelajaran atau firman kayak ditunggangi. Jadi itu walaupun kekurangan apa yang ada di kita, yang penting kita punya kejujuran, mau masuk di bengkel itu mau diperbaiki, bukan membenarkan diri, ya itu yang kita lakukan. Tapi di sisi lain seperti itu, namanya di bengkel bukan harus dipaksakan atau apa namanya ya, secara ini dihakimi, ditegur dengan kasih kan, itu memang di firman Tuhan ya, itu memang satu hal yang bijaksana. Tapi kalau teguran yang mengandung unsur kata-kata yang sedikit sindiran atau bagaimana, itu kan bukan caranya Tuhan. Makasih Kak Lali. Thank you, Jal. Betul sekali. Ini pengalaman kita semuanya. Jadi, sama seperti Angel bilang, bengkel tentunya mobil yang rusak kan. Kalau mobil baru, mobil bagus, tentu nggak perlu bengkel. Dan itulah kita ya, keadaan kita. Kita semua sudah rusak. Jadi, kita nggak bisa bilang kan, kita ini rusak, dan kita mau bilang, kamu rusak. Nggak bisa. Karena nggak ada satu orang pun yang baik di dunia ini kan. Nggak ada satupun tidak ada yang baik. Semua kita berdosa, semua kita memiliki cacat celah kan. Jadi inilah, makanya Kristus itu, aduh kita akan lihat nanti. Dia punya kasih itu luar biasa sekali untuk kita semua umat manusia. Seberapa berdosa pun, dia sangat mengasihi kita ya. Kita tidak sabar lagi untuk baca kutipan itu. Nanti kita akan lihat ya. Puji Tuhan, jadi kita bisa lihat mana karakter Kristus, mana yang bukan kan. Mana yang itu pembenaran oleh iman asli, mana yang palsu ya. Kita akan lihat. Oke. Boleh. Halo Li, Oh, silakan. bisa dengar kita bersuara? Bagus, keras ini. Oke. Ya, jadi kalau kita belajar tulisan Ellen White, ada kutipan Ellen White bilang, semakin orang mengenal Tuhan Yesus, semakin orang rasa orang punya diri kotor kan. Ya, Nah, kenapa kebanyakan orang, atau termasuk orang sendiri juga, suka condemn orang lain, karena orang merasa orang punya diri lebih benar. Itu sebabnya. Jadi, kalau kita belajar karakter Yesus, semakin orang rasa orang hitam, semakin orang akan takut untuk condemn orang gitu, atau tahu kan condemn. Ya, tapi orang akan rasa kasihan orang itu, berdoa untuk orang itu kan. Ellen White bilang, pray untuk orang yang yang salah, pray for them, cry with them begitu, dan tegur dengan kasih Tuhan. Tapi kenyataannya bukan seperti itu, karena orang terlalu banyak pengetahuan yang lain, tapi tidak ada pengetahuan tentang karakter Yesus yang sebenarnya. Nah, itulah yang membuat orang semua itu sebenarnya begitu ya istilahnya. Jadi pas orang belajar, semakin belajar karakter Tuhan, semakin dinyatakan orang punya karakter yang sebenarnya, dan tidak ada pikiran untuk mau condemn orang lain seperti itu. Dan kalaupun orang bersalah pun, kita akan tegur dengan cara Tuhan Yesus seperti itu ya. Jadi ya itu yang kita bisa tambahkan tadi dari yang apa Angel bilang tadi, itu sangat betul. Iya, betul. Oke. Boleh baca yang sisa yang ini? Iya, Li, boleh. Ya. Ini adalah pembenaran oleh iman. Hal lain itu adalah pembenaran oleh perbuatan. Ini dari Kristus, itu dari iblis. Waduh.
Satu dari doktrin Kristus adalah tentang pembenaran oleh iman. Yang lain adalah doktrin dari iblis tentang pembenaran oleh iman. Dan sudah saatnya Advent hari ke-7 memahami perbedaannya. Waduh, congregation bilang amin. Iya, mau tambahkan sedikit nih. Iya, jadi kalau kan tadi A.T. Jones bilang ada 2 buku toh yang side by side begitu, satu dari Katolik, satu dari Advent atau Steps to Christ. Jadi kalau dari Advent datang sebagaimana adanya kan, jangan tunggu orang benar dulu. Tapi kalau dari Katolik harus benar dulu baru bisa datang kepada Yesus. Nah, doktrin dari Yesus yang sumber dari Yesus pembenaran oleh iman yang benar itu adalah itu dari Tuhan Yesus yang kita sudah belajar bahwa datang sebagaimana adanya. Kalau dari Katolik tidak, dan itu dari setan. Dan kebanyakan orang itu tahu bahwa kalau orang datang kepada yang tadi Kak Roy sudah kasih dia punya komentar ya. Jadi sekarang orang harus hapus semua pembenaran oleh iman yang mungkin orang tahu dari dulu yang salah, dan ikut apa yang Ellen White bilang bahwa A.T. Jones dan Wagner lah yang mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, yaitu pembenaran oleh iman. Jadi waktu mereka jabarkan bagaimana pembenaran oleh iman yang betul, itulah pekabaran yang kita terima dan itu yang kita kabarkan. Karena bagaimana kita mau kabarkan kepada dunia pekabaran malaikat ketiga, sedangkan kita punya message itu tidak berbeda dengan mereka ya, ngerti enggak, Li, maksudnya? Iya, itu yang tadi dibaca tadi kan, bagaimana kita tahu itu, tapi kita sama pengertian. Iya, itu pekabaran apa kan harus beda, iya kan? Karena Kristus dengan setan tidak ada persamaan, satu the truth, satu error gitu. Jadi kita harus expose, istilahnya expose kesalahan dengan kebenaran. Nah, bagaimana saya mau kasih expose kesalahan, so sama tuh doktrin gitu. Jadi harus ada perbedaan dan memang harus tahu, dan inilah pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan tunggu sampai saya harus benar dulu, harus begini baru bisa datang kepada Yesus, baru Yesus akan mencintai kita. Tidak seperti itu. Tuhan sudah cinta kita walaupun kita berdosa. Iya kan? Karena kalau bilang kita harus cinta Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus datang kepada kita, harus orang semua dulu bertobat di dunia, baru Yesus mati di kayu salib, iya kan? Iya. Seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mati untuk orang yang tidak mencintai dia. Di Share of Ages bilang Tuhan datang ke dunia ini dan dunia ini menolak dia gitu loh. Iya. Jadi Tuhan yang cari kita gitu, datang kepada Tuhan, Tuhan terima kita, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan tunggu sesuatu untuk datang. Nah, itulah justification by works ya. Dan itu adalah doktrin Katolik, dan Ellen White, A.T. Jones bilang itu dari setan. Oke, itu Li. Betul. Thank you. Dan sejauh ini kan kita tahu, dari bilang sini kan Advent pun memiliki pengetahuan sama dengan Katolik tentang pembenaran oleh iman. Dan kalau kita mau bilang bukan cuma Advent yang mengaku present truth pun masih memiliki hal yang sama ya, tentang pembenaran oleh iman. Bagaimana kita harus suci dulu, bagaimana kita kalau orang kalau kita belum suci, bagaimana kita mau suci ya kalau tidak bisa, ini. Kita mau suci dulu baru kita bisa melakukan ini. Makanya bagaimana kita mau suci itu, bagaimana kalau kita cari Kristus dulu, bagaimana kita lihat karakternya, kita diubahkan. Dan apakah setelah kita tahu semua perbuatan baik kita tidak akan ada, kita tidak bisa ambil sesuatu yang baik di sana, apakah kita akan berhenti? Tentu tidak kan? Jadi kita akan baca ya kutipan selanjutnya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau tambahkan? Iya, Li, tambahkan sedikit. Jadi kalau misalnya tadi bilang kita harus suci dulu, baik dulu, baru datang kepada Kristus.
Masih ingat yang pelajaran-pelajaran pertama yang Kak Opin kasih itu, sesuatu yang kita lakukan itu adalah dosa tanpa Kristus. Iya. Iya kan? Sedangkan perbuatan baik pun dosa kalau Iya. bukan, apalagi orang berdosa terus datang kepada Kristus yang istilahnya dang. Jadi harus Kristus dulu yang, makanya kan pekabaran kepada Laodikia yang datang mengetuk di pintu siapa? Kristus atau torang? Itu ya, Kristus lah Iya ya. kan? Kristus yang datang, harus Kristus duluan. Torang enggak pernah mau cari Kristus karena enggak ada, di Roma bilang enggak ada orang yang seek God begitu. Iya. Kristus yang cari torang, karena tanpa ada Kristus di torang enggak bisa bikin apa-apa, ataupun perbuatan baik pun yang torang bikin tanpa Kristus dosa, bayangkan. Jadi betapa A.T. Jones itu sangat tinggikan Tuhan Yesus yang harus pertama, utama, dan semua segala sesuatu. Yesus kalau tidak itu semuanya adalah sia-sia. Oke, thank you, Li. Halo, Joy, Li. Ya, Kak. Iya, kita mau Silakan, tambahkan Kak. mau tambahkan yang Joy ada katakan barusan itu dengan ilustrasi waktu di Taman Eden, kan? Pada saat Adam dan Hawa berbuat mereka Betul. jatuh ke dalam dosa, mereka tidak mencari Tuhan, mereka Iya. lari daripada Tuhan. Sembunyi. Iya, dan mereka mengenakan jubah apron ya. Iya. Dan dengan apron itu mereka menutupi ketelanjangan mereka, dan yang mencari mereka itu Tuhan, bukan mereka. That's right. Itu memang jelas sekali, dan itu kondisi itu sama persis dengan kita semua saat ini punya kondisi, adalah kita membuat kebenaran kita sendiri, atau yang tanpa kita menerima uluran tangan Tuhan Yesus, kita belum pegang Tuhan Yesus, tapi kita seakan-akan mau berbuat kebaikan atau kebenaran, dan itu semua dosa kan tadi, dosa tanpa Kristus. Kenapa dosa tanpa Kristus? Karena hasilnya adalah kita akan merasa, kita tidak bisa memungkiri, kita akan merasa lebih baik dari orang lain. Itu pasti akan terjadi seperti itu kalau kita mau menurut tanpa Kristus. Yang kenyataannya kita tidak akan bisa menurut. Kita nggak akan bisa berbuat baik, nggak akan bisa menurut. Kalaupun ada 1-2 yang bisa kita bikin, itu akan membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Dan itulah kondisi daripada Adventis. Dan mungkin harus kita, dan kita sudah tahu ya, tapi terminologi kita sudah punya Kristus atau enggak, itu yang harus diperjelas lagi. Kemudian tadi juga kan dikatakan, Lali singgung juga bagaimana kita harus suci dulu, baru kemudian kita bisa menolong orang kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa ketika kita masih dalam kondisi apa adanya, kita mengundang Yesus ya, dan mengizinkan Yesus masuk yang sedang mengetok. Pada saat Yesus masuk, di situ proses penyucian mulai berjalan. Dan ketika itu sedang berjalan, dan walaupun kita belum sempurna, disitulah kita sudah bisa digunakan Tuhan menjadi channel terang, ya kan, menjadi saluran terang. Dan ketika kita mulai menjadi saluran terang, di situ juga proses kita untuk lebih mengenal lagi karakter Kristus. Ya, betul. Karena apa? Karena pada saat kita menikmati kebahagiaan dalam melayani jiwa-jiwa, dalam dia punya kebutuhan fisik, spiritual, saat kita menikmati itu, saat itulah karakter Kristus sedang dibentuk di dalam kita. Dan dengan kita melayani, kita juga punya karakter sedang dibentuk. Jadi itu kan di kutipan dibilang, Christ could have reached his aim to Tuhan bisa to saving soul kan, bisa mencapai dia punya tujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.
But in order, tapi dalam tujuan untuk kita membentuk karakter seperti dia, kita harus terlibat di dalam dia punya pekerjaan, dan di dalam dia punya kebahagiaan dalam menjangkau jiwa-jiwa. Jadi di sini untuk melayani sesama itu adalah bagian daripada pembentukan karakter. Dan pembentukan karakter itu sebelum ditentukan kita itu priest atau bukan. Jadi kalau kita menolak untuk melayani sesama, itu kita menolak pembentukan karakter yang kita butuhkan untuk kita nanti bisa lebih menyerupai dia dan bisa diberikan meterai Tuhan. Itu mungkin ya. Thank you. Thank you Kak Roy. Oke. Oke, kita lanjut ya. Apa Tante Tiwi bisa baca atau yang dari Cigombong? Ya, baik, Lid. Iya, dari Mulai dari seseorang ya. iya. Ya. Seseorang dapat mengalahkan dirinya hanya dengan bantuan rahmat ilahi dan sifat yang dia perlihatkan, tidak dengan cara apapun mempengaruhi atau membenarkan jasanya. Mereka hanya melayani untuk mempersiapkannya. Ya, boleh Tidak. lanjut kan? Ya. Tidak, saya tidak percaya pada pembenaran oleh perbuatan. Tetapi kita harus melakukan sesuatu agar siap untuk itu. Kita harus menunjukkan niat baik kita dengan cara apapun. Kita harus membuat beberapa resolusi yang baik sebelum kita mulai. Apapun sesuatu untuk mempersiapkan kita untuk itu. Aduh, iya. Tante Tiwi ada tambahan, Tan? Nggak ada, Li. Oh, iya. Thank you, Tan. Sudah jelas tadi Joy sudah kasih masukan. Betul sekali. Jadi di sini memang Jones bilang dia tidak percaya oleh iman, oleh pembenaran oleh perbuatan kan? Dia percaya oleh iman kan? Tidak ada perbuatan kita yang yang dibenarkan karena perbuatan kita kan? Tetapi katanya perbuatan itu penting untuk mempersiapkan jalan kan? Iya. Untuk persiapan kita mau melangkah itu. Jadi mungkin belum, tapi perbuatan baik itu harus dilakukan. Walaupun itu tidak membenarkan kita, tetapi itu harus dilakukan. Aduh. Iya. Iya, terima kasih, Kak. Iya, sama. Oke. Ada yang mau tambahkan? Sebelum kita lanjut, kita akan... Ya, silakan. Sama Li dengan faith without works is dead kan? Iya. Jadi justification by faith. Tapi dan tanpa ada work is dead. Tapi bukan work-nya itu yang akan membenarkan kita. Faith-nya itu iya. ya. Iya, jadi tapi dua-dua harus jalan sama-sama seperti itu. Karena kalau kita sudah terima righteousness-nya Yesus dengan iman, otomatis works-nya akan keluar gitu. Iya, betul. Oke. Iya, thank you. Betul. Kalau boleh mau tanya. Iya, Kak Roy. Kita raise a question ya. How do we know that the good deeds that we perform it is because the righteousness by faith or righteousness by work? Jadi bagaimana saya bisa pastikan atau saya bisa yakin bahwa hari ini saya menurut atau saya saya menurut ya, itu hasil daripada pembenaran oleh iman atau pembenaran oleh diri sendiri. Ini yang perlu kita coba ini kayaknya apa namanya? Iya. Thank you, Kak. Kira-kira bukan kira-kira ya, bagaimana ya kita bisa membedakan, karena ini penting sekali kan. Ini sudah ke aplikasinya, ke prakteknya gitu. Kita mesti pastikan bahwa yang saya alami satu hari ini itu adalah hasil daripada the mind of Christ atau righteousness by faith itu. Karena dari situlah
segala sesuatu kita bikin tidak berdosa, dan at the end of the day, pada akhir hari itu kita dengan pertolongan Tuhan membangun satu batu bata karakter Kristus dalam tembok karakter kita. Ya, terima kasih Kak Roy. Ini pertanyaan yang baik. Ada yang mau jawab? Gimana kita bisa bedakan ini perbuatan baik kita dari Kristus atau dari diri kita sendiri? Ada yang mau coba jawab? Kira-kira bagaimana kita membedakannya? Kalau Li, Ya, silakan. sebenarnya yang bisa judge itu hanya Tuhan ya. Karena perbuatan baik itu dua-dua baik. Orang yang tidak tahu righteousness by faith dengan orang yang tahu dan yang berbuat baik, semua orang hanya bisa lihat dari luar, betul enggak? Iya, betul. Iya enggak, Li? Iya. Orang bisa lihat dari luar. Tapi hanya kita sendiri yang bisa istilahnya orang sendiri yang tahu hati kita seperti itu. Waktu saya melakukan itu, apakah saya merasa wah saya melakukan satu yang baik, ambil kredit untuk diri sendiri seperti itu ya. Itu hanya kita sendiri yang tahu gitu. Tapi kalau kita mengerti righteousness by faith, terus kita melakukan perbuatan baik dan kita bilang, Tuhan terima kasih karena Tuhan punya right doing yang sudah berdiam di saya tidak ada apa-apanya. Dan saya bicarakan itu, saya pikirkan itu, dan saya merasa bukan saya yang melakukan itu. Nah, itulah kita punya perbedaan antara orang yang melakukan yang baik, dua-dua melakukan yang baik, tapi istilahnya kita nggak bisa, misalnya Kak Roy sama Kak Lali dua-dua melakukan yang baik. Saya nggak bisa bilang, oh Kak Roy punya perbuatan baik ini gara-gara righteousness by faith. Oh Lali bukan, itu dari dirinya sendiri. Karena dua-dua mengaku, oh ini pekerjaan Tuhan di dalam saya misalnya ya. Iya, Tapi yang bisa menentukan siapa ini Tuhan yang melakukan dengan enggak, hanya diri sendiri dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang membaca hati kita, dan kita sendiri yang bisa menentukan apakah saya masih bisa, apakah saya ambil kredit untuk saya punya diri sendiri, apakah saya merasa wah sombong atau apa, itu saya dengan Tuhan. Tapi sometimes suka leak out itu kayak kita bicara misalnya sesuatu terus melakukan yang baik terus kita bilang oh kalau bukan saya. Nah itu istilahnya kalau sudah nyata-nyata begitu kita bisa bedakan ya istilahnya ini mungkin orang belum tahu righteousness by faith. Tapi kalau semua orang belajar righteousness by faith, terus mau bedakan mana dari Tuhan, mana yang dari saya, itu kalau buat saya, kita juga suka berpikir begitu, tahu dari mana ya, tapi kalau waktu pelajaran yang Kopin kasih waktu lalu, dia bilang the mind of Christ kan di dalam kita. Nah kalau kita lihat the mind of Christ-nya itu bagaimana di Filipi 2 itu, dia bilang Tuhan Yesus itu setara dengan Tuhan, tapi dia merendahkan diri, rendah-rendah sampai mati di kayu salib. Tapi kalau mind-nya setan itu, dia bukan sama dengan Tuhan, tapi dia meninggikan diri. Jadi kalau kita ada mind-nya Kristus, kita selalu merasa rendah diri, rendah, istilahnya Tuhan yang melakukan, bukan saya, Tuhan. Sama seperti pikiran Kristus yang mana dia itu walaupun Tuhan tapi tidak merasa sama dengan Tuhan, merendahkan diri. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, kita selalu Tuhan yang lakukan, bukan saya tidak ada apa-apanya. Dan itu harus kita latih terus, pikir terus, dan karena kita manusia dari dasarnya kan selfish kan, istilahnya saya yang lakukan, saya lakukan. Untuk mau bilang Tuhan yang lakukan itu seakan-akan masa sih bukannya kita yang lakukan seperti itu ya. Ya kan? Tapi the more kita belajar righteousness by faith, no bukan saya, Tuhan yang lakukan. Kita harus sadar itu dan kita harus bilang dan ulang-ulang pikirkan sampai benar-benar kita get it begitu. Christ yang bikin, bukan saya yang bikin, seperti itu ya. Jadi hanya kita dengan Tuhan yang tahu apa saya punya motif bikin itu dan apakah saya ambil kredit atau enggak. Itu kalau kita sudah
belajar righteousness by faith. Tapi untuk orang-orang yang belum tahu terus mereka ambil kredit, ya otomatis kita bisa bilang, kasihan ini orang, mungkin kalau dia bilang, oh kalau bukan saya nggak begini-gini, ya kita bisa bisa bilang, kasihan ini orang belum tahu righteousness by faith seperti itu. Dan kita juga tidak condemn mereka, ya kita kasihan kalau orang seperti itu bicara begitu. Oke, Li. Ya, itu mungkin Kak Roy atau yang lain ada tambahan. Thank you. Jadi walaupun misalnya kita kasih sesuatu misalnya ke orang lain, terus dia bilang terima kasih ya, so kasih, terus, aduh ini bukan dari saya, ini dari Tuhan Yesus, itu bukan jaminan bahwa itu dari Yesus yang kasih ya, atau itu pikiran Kristus. Makanya kan dari perkataan lah, walaupun kita ngomong seperti itu enggak jaminan bahwa That's right. Makanya jadi jawabnya bagaimana ya? Ada juga kan bakasi karena malu tuh nggak enak kalau misalnya melawat kong orang lagi kondisi susah, aduh akhirnya kasih dengan aduh nggak enak kalau seperti gitu. Iya, betul Kak. Walaupun makanya pikiran kita dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti ketika kita, misalnya Kak Roy lagi sakit, kita kasih sesuatu. Terus giliran kita sakit, Kak Roy sehat-sehat, ada doi, banyak doi. Terus kita tunggu-tunggu. Dulu kita waktu dia Kak Roy sakit, kita ada kasih sesuatu. Sekarang kenapa dia nggak kasih ya? Kalau kita lagi sakit, kenapa dia nggak balas? Berarti yang dulu kita kasih itu kan dari Kristus ya, karena mungkin selfish itu. Betul, itu simptomnya, atau itu dia punya istilah, dia punya buah-buahnya akan seperti gitu ya. Iya Kak, itu dia. Mungkin ya yang kita mau tambahkan di sini supaya aman, kita berada di posisi yang memang aman adalah kita nggak mungkin kita belajar dari Tuhan Yesus kan. Nggak mungkin kita lihat Tuhan Yesus punya hubungan dengan Bapa yang erat sekali, memang intim sekali. Nggak mungkin dia nggak punya alasan seperti itu. Gitu. Jadi we must learn, ya kayak yang kemarin kan, we must learn how to build a good product by how to build the product kan. Jadi orang sudah lihat satu produknya Tuhan Yesus, karakternya yang indah seperti itu, bagaimana sih Tuhan Yesus bisa punya seperti itu? Orang mesti lihat bagaimana dia punya hubungan dengan Bapa. Nah, seperti itulah. Jadi kita mau expect karakter Kristus, tapi Kristusnya dengan Bapa seperti apa, kita nggak pelajari itu, kita nggak tahu dia punya kualitasnya seperti apa. Ya, arti kualitas di situ seberapa dia sering, seberapa lama, seberapa seriusnya, seberapa quality time-nya, itu yang harus kita pelajari. Dan anyway, dengan orang tahu dia punya prinsip kayak sekarang saja, tidak menjamin orang bisa berada di posisi yang righteous by faith ini, kecuali kita mempraktekkan apa yang Kristus praktekkan dalam hubungan dengan Bapa, maka kita akan hasilkan seperti Kristus apa yang kita lihat gitu. Iya. Yeah. Thank you. Iya, thank you Kak Roy. Wah, puji Tuhan ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini menarik sekali kalau belajar seperti ini. Kita lanjut. Apa Angel bisa baca, Angel? Kutipan selanjutnya. Kutipan pendek. Ya. Thank you. Bisa, Kak? Iya, boleh. Apa yang Tuhan katakan di halaman 33 dari Step to Christ, saya membaca, dia membujuk oleh cinta lembutnya hati anak-anak yang bersalah. Tidak ada orang tua duniawi yang bisa bersabar dengan kegagalan dan kesalahan anak-anaknya. Seperti Tuhan dengan mereka yang Dia ingin selamatkan. Oke, lanjut Jal, lanjut boleh satu kali. Dia melakukan apa? Berusaha menyelamatkan. Ini adalah jalan Tuhan.
Oh, tidak. Dia menunggu sampai manusia mempersiapkan diri untuk diselamatkan. Itulah cara setan. Aduh, ada Angel mau tambahkan sini, Angel. Memang apa ya, Kak? Di sini dia membujuk oleh cinta lembutnya hati anak-anak yang bersalah. Tidak ada orang tua duniawi yang bisa bersabar. Jelas di sini, Kak, Iya, penekanannya. iya, betul. Jadi bagaimana kita menjadi belajar karakter Tuhan, orang juga harus penuh dengan kesabaran, Betul. walaupun ada jatuh atau dalam kegagalan, kesalahan, seperti itu, Kak. Iya, iya, thank you, Jel. Harus berusaha terus. Iya, dengan pertolongan Tuhan ya. Jadi Iya. inilah bagaimana cara Kristus memperlakukan orang berdosa. Kalau kita manusia, ketika kita ada yang berdosa, apa yang kita lakukan ke orang itu? Oh, kamu sudah hilang kan? Kita sering seperti itu kalau ada yang berdosa. Tetapi kalau Tuhan itu ada yang jatuh, ini dia seperti ini. Dia sabar, terus dia cari, terus dia bujuk selalu orang yang jatuh itu untuk kembali. Bukan ketika jatuh, kita biarkan dan bilang dia hilang kan. Ini, makanya ini cara Tuhan. Dia berusaha untuk menyelamatkan, itu cara Tuhan. Tetapi kalau cara setan seperti apa? Oh, nanti kamu sempurna dulu baru kamu bisa saya terima kan? Ini menunggu sampai manusia mempersiapkan diri untuk diselamatkan. Menunggu sampai kita bisa baru datang kepada Tuhan. Itu cara setan, saudara-saudara. Ini kita bisa lihat mana cara Kristus, mana cara setan. Aduh, luar biasa ya. Permisi, Kak. Iya, terima kasih, Jel. Ini ada pertanyaan. Iya. Kalau sini kan dia berarti Tuhan ya. Iya. Iya, betul. Nah, kata pertama itu membujuk. Itu bisa itu bisa disamaartikan dengan anak yang hilang. Apakah, jadi pertanyaannya gini, apakah kalau anak yang hilang itu harus pulang sendiri atau bapaknya yang harus mencari? Iya. Sekarang pertanyaannya, Angel tahu atau dua hal yang berbeda itu, Kak? Ya? Sorry, Kak, putus-putus suaranya. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa tahu saya ini domba atau anak yang hilang? Kalau saya tahu domba, saya akan cari. Kalau kita nggak perlu, dia kok anak hilang. Tapi kita bisa tahu dia mana, dia domba atau anak yang hilang. Bisa nggak kita tahu? Iya. Li, putus suaranya. Itu dua hal yang berbeda ya. Halo, Li. Iya, beda-beda. Halo, dengar. Ya. Suara? Dua konteks yang berbeda ya, Kak? Betul, Jal. Betul. Nah, ini lagi ada jadi persepsi orang kan berbeda. Iya. Kadang orang nggak bisa mengikuti standar pikiran mereka. Iya. Jadi persepsi orang kalau bilang jangan sampai jadi Yudas, mending jadi seperti Petrus. Paling tidak walaupun dia punya kesalahan, dia ada berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau orang memakai konsep seperti itu, sedangkan yang orang belajar adalah karakter Yesus ya. Kita kembali kepada Tuhan, bukan kepada orang toh. Jadi persepsi mereka seakan-akan menjudge gitu. Apa yang kita mau cari? Bukan mau ke manusia kan, kita ke Tuhan toh, tapi persepsi mereka bahwa kita membenarkan diri.
Seperti itu, Kak. Iya. Terima Iya, kasih. terima kasih, Nel. Jadi itu ya, makanya kalau kita hadapi seperti itu, sama seperti Tuhan, ada hal-hal yang kita perlu jawab dan hal-hal yang kita tidak perlu jawab ya. Jadi makanya kembali kalau orang bilang begitu, biarlah kita kembalikan kepada Yesus kan. Jadi itu dia. Mungkin nanti kita baca dulu ya satu kutipan ini, baru mungkin ada yang mau tambahkan dan bisa menjawab pertanyaan Angel. Apakah Acil bisa baca, Kak? Oh ya, boleh Kak, yang tidak ada. Tidak ada yang bisa memohon dengan lebih lembut dengan pelanggaran Tuhan. Tidak ada bibir manusia yang meluangkan lebih banyak permohonan lembut kepada reli kecil, kita mesti besar-besar, pengembara daripada dia. Semua janjinya soalnya kepotong. Semua Pak bisa lihat ya. Semua janjinya, peringatannya hanyalah nafas cinta untuk memberitahu bahwa engkau adalah pendosa yang hebat. Pandang penebusmu dan bicaralah tentang kebaikannya. Yang akan membantumu adalah memandang terangnya. Akui dosamu, tetapi beritahu musuh bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan agar kamu dapat diselamatkan oleh kasih-Nya yang tiada tara. Oke. Kak Acil, jadi kalau bilang kamu itu pendosa, kamu sudah hilang, itu siapa sebenarnya yang bilang bahwa kita nggak ada harapan lagi, kita sudah hilang ketika kita melakukan kesalahan? Setan ya. Iya, setan, Kak. Jadi kalau kita suka bicara seperti itu, kamu sudah hilang atau apa, itu sebenarnya perkataan setannya. Kita nggak mau bilang siapapun orang, tapi inilah yang berasal dari setan. Kalau Kristus dia cari terus. Iya. Iya, Kak? Ini pertanyaan yang tadi ya. Sorry, Kak, suaranya kecil, kita nggak bisa dengar. Ini pertanyaan kita yang tadi. Iya. Iya, jadi Putus-putus. Kak. Oke, tunggu ya. Gimana sekarang, Li? Oh iya, sudah bagus, Kak. Nah, ini berarti pertanyaan kita yang tadi ya, Li ya. Iya, iya. Iya, memang ya itulah ya, ngeri juga ya kalau cuma setan. Itu setan punya pembicaraan, jadi mestinya bukan orang yang kita anggap sebagai penasehat untuk orang gitu kan. Iya, iya. Betul, Kak. Itu makanya kalau sama juga Ejel bilang tadi, bagaimana kalau kita ada golongkan kamu Yudas atau kamu Petrus yang bertobat dan tidak bertobat. Jadi itulah judgment kita kalau kita mau bilang ketika mereka nggak datang, aduh mereka itu Yudas. Karakter Kristus bukan seperti itu ya, mau tunjuk-tunjuk. Yesus tahu Yudas dari dulu dia akan jatuh. Yesus tahu, tetapi dia tidak pernah menuduh Yudas kamu akan seperti, atau menuduh menyalahkan si Yudas kan. Dia tidak seperti itu. Bahkan kalaupun dia bisa selamatkan Yudas, coba lihat ya waktu dia perjamuan itu, Yudas lah yang pertama dia cuci kakinya. Kalau kita mana mau kita mau cuci kaki orang yang makan mengkhianati kita kan? Aduh, itu dia. Tuhan Yesus selalu kasih kesempatan ya. Iya, betul, Kak. Dia belum pernah tutup pintu sampai betul-betul orang itu sudah betul-betul menolak. Iya, Kak. Dia nggak bilang kamu sudah nggak bisa. Aduh, bukan seperti itu.
karakter Kristen seperti itu. Sedih Jadi sekali ya. itu makanya kita juga ya, maksudnya ini pelajaran untuk kita. Jadi kadang-kadang kita suka mau ke orang lain juga, tapi ini sebenarnya untuk kita. Jangan kita pernah menganggap orang lain seperti itu. Ketika kita pasti akan lihat ada saudara-saudara kita yang jatuh nanti, tapi jangan pernah menghakimi mereka bahwa mereka sudah tidak ada jalan keluar lagi, atau mereka sudah tidak ada harapan lagi. Jangan pernah bilang itu ya, atau mereka sudah tersecond out, kita yang selamat, kita bijaksana, mereka bodoh, atau janganlah seperti itu. Itu yang harus kita miliki ya. Ini sebenarnya teguran untuk kita semua. Oke. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Mungkin satu. Halo. Ya, Iya. Kak Roy, silakan Kak. Iya, kita yang tadi sempat disinggung mengenai ini kan anak yang hilang dan domba yang hilang kan. Kita tahu bahwa anak yang hilang ini kenapa dia tahu dia hilang, tapi dia tahu cara kembali, dan apa yang membuat dia mau kembali. Dia tahu cara kembali, dia tahu 10 hukum, dia tahu harus begini, harus begitu. Dan dia tidak lakukan itu, dan dia tahu dia sedang tidak lakukan. Tapi akhirnya dia mau untuk melakukan itu. Apa yang membuat dia kembali pulang ke rumah? Karena Cinta dia, ya Bapak. iya, gimana Kak? Love. Ya Kak, love. Karena dia sadar, aduh dia sudah berdosa, dia sudah malang, melarat, miskin, buta, telanjang. Dia tahu dia punya keberadaan yang miserable, dan dia ingat love dari bapaknya, itu dia love. Makanya ini di kutipan ini dia bilang apa? Pada saat kita dalam keadaan pendosa hebat, dia bilang pandang penebusmu dan bicarakan tentang apa Kak Acil? Islam. Jadi dan yang mungkin dari poin ini kita bisa lihat bahwa koin domba yang hilang ini, dia tahu dia sudah melanggar hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Tapi, dan dia mau untuk tidak melanggar itu. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya supaya dia tidak melanggar itu. Jadi, domba yang hilang ini, orang yang mau tinggalkan dosa, tapi dia belum tahu pekabaran righteousness by faith. Betul enggak, Li? Karena Ya, betul, ya. Karena dia tahu dia sudah mau binasa, sudah di jurang, dan akan binasa sebentar lagi, jatuh lebih dalam lagi, dan akan kelaparan dan mati. Tapi dia tidak tahu bagaimana keluar dari jurang itu. Nggak harus ada yang tolong dia. Dan yang bisa menolong dia supaya tinggalkan dosa adalah apa? Dia punya God gembala. Dan apa itu? Love. Karena only by love, love is awakened, dan love itu yang membuat dia sanggup menurut. Dan love itu apa? Pandang Yesus. Apa itu? Righteousness by faith. Betul, Jadi, Kak. iya. Jadi aduh, kuncinya memang kita semua punya buah-buah dalam satu hari, atau saudara-saudara kita juga buah-buahnya itu sangat tergantung dari the love of God. Kalau kayak tadi kan Lali bilang janganlah kita kita mengkondem orang. Itu sebenarnya kita mengkondem orang itu hanyalah merupakan hasil karena saya tidak melihat the love of God. Pada saat kita lihat the love of God, mandang Yesus dan bicarakan kasih-Nya, kita akan melihat diri kita ini miserable dan butuh kemurahan Tuhan. Dan kita akan minta sama Tuhan, kita akan dapatkan itu. Dan pada saat kita lihat orang lain, kita akan mengerti bahwa dia sebenarnya butuh the love of God. Dan kita juga akan berkemurahan baginya. Thank you. Iya, thank you Kak. Aduh, gitu ya. Kita akan baca ini kutipan terakhir dan kita rasa ini, aduh, dia punya kesimpulan dari segala ini ya. Siapa yang boleh baca? Apa? Lali coba baca. Iya Kak? Apa? Lali coba baca, Li. Oke, kita baca ya. Iya. Ini, Iya. oke, ini. Marilah kita membaca apa yang Tuhan katakan mengenai hal itu ya di Step to Christ halaman 57 dan 58.
Berbicara tentang anak yang hilang dan bagaimana itu ketika pengembara masih jauh, ayah memiliki belas kasih kepadanya dan berlari dan jatuh di lehernya dan menciumnya. Dan ia mengatakan. Jadi ini tadi ya pas belajar tentang anak yang hilang, Angel sempat singgung. Pas itu ada kutipannya. Oke, dibilang sini ya. Tetapi bahkan perumpamaan ini yang lembut dan menyentuh seperti apa adanya, seperti cerita itu ya, tidak dapat mengungkapkan kasih sayang Bapa Surgawi yang tak terbatas. Waduh, walaupun ini pelajaran yang sangat menyentuh katanya, lebih Tuhan punya kasih sayang Bapa di surgawi lebih dari cerita itu, saudara-saudara. Lebih dari kebagaimana Wow. anak yang hilang itu. Luar biasa. Ini Permisi, Kak. Iya, iya. Tuhan. Kalau Ya, silakan Jel. sorry. Iya. Kak, jadi kalau biasanya konsep anak yang hilang itu kan anak yang harus datang ke Bapa. Iya. Tapi di sini ternyata Bapak. Tuhan itu punya belas kasihan. Jadi image-nya Bapa itu seperti arogan ya kalau anak yang harus datang ke Bapa. Tapi di sini jelas Bapak itu punya belas kasihan. Dia punya sikap mendekati anak tersebut. Jadi kasih Bapak itu memang nyata. Bukan cuma dari kata-kata, tapi ada tindakan. Makasih. Jadi ini waktu anak yang hilang ini pulang, Jal. Apakah ketika kalau misalnya dia baru mau dekat dari Bapak, kalau dia lihat Bapak itu nggak mau suka mau ambil dia, apa dia mau terus di rumah atau dia akan ulang balik? Tapi ini anak yang hilang ini masih jauh dari Bapak Sodola. Waduh, ini dan kalau kita baca kalau nggak salah di buku di perumpamaan Tuhan Yesus itu sebenarnya keinginan untuk balik itu memang karena bapaknya sudah sangat merindukan dia kan, dia balik dan bukan karena dia dari sendiri juga untuk mau balik. Kadang-kadang kita pikir seperti itu ya, dia mau anak yang hilang itu mau balik sendiri, tapi itu sebenarnya ada dorongan dari Tuhan untuk dia bisa balik. Makanya dari jauh ketika dia mau sampai di rumah, dia sudah dijemput dan dipeluk. Dijemput, saudara, bukan dia sampai di rumah baru dibukakan pintu. Dijemput, saudara. Ini sama dengan juga mencari anak yang hilang. Ini kan tentang mencari yang hilang kan, bukan cuma pulang sendiri. Bukan seperti itu ya. Berarti sudah ditunggu-tunggu ya, Li ya? Sudah ditunggu-tunggu, Kak. Sudah ditunggu-tunggu. Mereka rindu sekali untuk. Dan bahkan, Kak, ini cerita ini, dia bilang di sini, Bapak punya sayang ke kita lebih dari cerita itu. Waduh, lebih dari cerita itu. Kita lanjut ya, dia punya kutipan. Tuhan menyatakan oleh nabinya, aku telah mencintaimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, dengan kasih yang baik, aku harus menarikmu. Sementara orang berdosa masih jauh dari rumah Bapa, menyia-nyiakan harta bendanya di negeri asing, hati Bapa merindukannya dan setiap kerinduan yang terbangun dalam jiwa untuk kembali kepada Bapa hanyalah permohonan lembut dari rohnya. Merayu, memohon, menarik pengembara ini atau yang hilang ini ke hati cinta Bapaknya. Aduh, ini makanya bukan Bapaknya yang cuma tunggu-tunggu, tetapi dengan rohnya dia rayu terus anak itu supaya pulang, saudara-saudara. Bukan supaya balik, memohon supaya mari kok pulang di sini. Ini dengan rohnya dia apa? Dia cari itu, menarik hati dari yang hilang itu untuk kembali. Itu dia ya. Waduh, puji Tuhan, ini Tuhan punya kasih ke kita seperti ini. Ini sama dengan membaca buku Step to Christ yang pertama, bagaimana cinta Tuhan ke kita ini luar biasa. Kita sudah tidak ada harapan. Ini kan pelajaran yang kita dari awal. Kita tidak ada harapan. Kita manusia celaka. Sudah ada dosa di dalam diri kita. Kita mau berbuat baik, tidak bisa, salah. Apapun kita lakukan, salah. Dan ini janji Tuhan, dia mau cari terus kita supaya kita bisa berbuat baik karena dia ada dalam diri kita. Dia mau kita apa? Kembali kepadanya supaya dia isi hati kita dengan dia kan? Dengan Kristus. Hati kita dipenuhi dengan Tuhan yang ada dalam diri Kristus kan? Diri Kristus ada Tuhan. Dan ketika ada Kristus dalam diri kita,
berarti ada Tuhan juga dalam diri kita kan? Ada Bapa dalam diri kita. Waduh, dan itulah ketika ada Kristus dalam diri kita, kita punya cinta diri, selfish semua akan hilang. Dan itu, makanya itu yang pertama harus kita tahu. Tuhan sangat menginginkan kita. Oke. Waduh, ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Ini, Kalau Li, ya silakan. sebenarnya itu anak yang hilang. Kalau kita baca di kutipan ini, kalau di Alkitab kan bilang, maksudnya anak itu yang harus kembali seperti itu Iya, ya. betul. Tapi kalau kita lihat di sini, sebenarnya Tuhan juga cari dia loh. Cari, betul. Kuncinya. Iya. Iya, betul ya. Jadi sebenarnya Tuhanlah yang cari ini. Kadang-kadang kita pikir dia kembali sendiri, tapi sebenarnya Tuhan yang cari. Makanya saudara-saudara, apapun, makanya tadi yang melihat kan ada domba dan anak yang hilang. Ini anak yang hilang ini jauh dari jangkauan Bapa untuk dia bisa, tapi dengan rohnya dia bujukan. Tapi bagaimana orang, kadang-kadang kita pikir orang-orang yang kita bisa jangkau seperti domba itu, orang-orang yang kita bisa jangkau, kita bilang, oh dia kok anaknya hilang, nanti kalau dia bertobat, dia akan balik sendiri. Padahal kita bisa jangkau. Kalau kita bisa jangkau, anggap sama seperti domba, jangkaulah itu, jemputlah dia kan, supaya dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Mungkin itu perbedaannya. Lali, Ya silakan nih. Oli, sorry. Ya. Tapi prinsipnya harus kembali kepada Tuhan, look to God, bukan kepada manusia. Karena kembali kepada siapa? Jadi kepada manusia. Kalaupun orang pun menempatkan diri dalam posisi Tuhan, itu sudah sama dengan antichrist. Karena antichrist adalah menempatkan diri, menyamakan diri sama dengan Tuhan, ya kan? Itu das antichrist loh. Jadi kalau kita mau panggil orang, panggil kepada Tuhan, bukan kepada manusia, ya seperti itu. Jadi kita gunakan perumpamaan ini, perumpamaan itu untuk kembali kepada manusia, bukan seperti itu ya. Gimana perasaan Tuhan kalau kita bertindak seperti itu? Kalau bilang kembali kalau sudah lihat dia sudah tidak dengan Tuhan, ya bolehlah orang begitu. Tapi kalau semua lagi belajar dengan Tuhan, kembali ke sini, kembali ke situ, jangan seperti itu. Harus tunjuk selalu kepada Tuhan. Oke, thank you. Iya, betul ya. Jadi yang seperti tadi ya, kalau pertanyaannya untuk kembali, apakah kita mau kembali kepada manusia atau kembali kepada Tuhan? Ya, betul. Jadi ini, pelajaran yang indah. Kita akan belajar lagi minggu depan dengan poin yang lain lagi. Bagaimana Tuhan mengasihi kita ya. Oke, mungkin ada yang lain lagi mau tambahkan saudara-saudara. Ini puji Tuhan untuk pelajaran pagi ini. Kita diingatkan lagi untuk bahwa Tuhan sangat mengasihi kita ya. Puji Tuhan. Oke. Kalau tidak ada yang mau tambahkan, mungkin kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berdoa, tetapi mungkin sebelum berdoa ada yang mau kasih kesaksian yang perlu kita doakan. Ini ada Kak Dolphin, puji Tuhan Kak Dolphin sudah lebih baik